Tabikun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 31 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara kami Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai moderator yang bernama Evi Hartati CGP Angkatan 11. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang kedua adalah Ibu Yunita Sari, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Selanjutnya adalah rekan kami, saya sendiri, L.A. Widya Astuti dari SMP Negeri 31 Bandar Lampung CGP Angkatan 11. Baiklah kepada Bapak Ibu sekalian, demikianlah perkenalan dari kami CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah acara yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, dan yang keempat sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Dan yang kelima adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar acara Diseminasi Budaya Positif, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara ketiga adalah pembacaan doa yang akan diimami oleh Pak Dodi Aswan. Kepada Pak Dodi, kami persilakan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran kita menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim.
واغفر لي وللأموات والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما رب هب لنا الصالحين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat adalah sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Bandar Lampung Bapak Hendri Ilawan MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati 5 calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, audiens program diseminasi budaya positif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul. Insyaallah nanti sama-sama kita akan menyaksikan tim dari CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung memaparkan diseminasi budaya positif. Selawat teriring salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kelak akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Diseminasi budaya positif. Diseminasi itu kalau kita ambil dari bahasa KKBI-nya itu adalah ide atau gagasan. Ya, diseminasi gagasan atau ide yang diberikan kepada satu kelompok ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, budaya positif adalah suatu fondasi ya, fondasi untuk membentuk karakter siswa di sekolah. Ya, adapun budaya positif yang sudah ada di SMP kita SMP Negeri 31 Bandar Lampung ini sudah banyak. Mulai dari awal kita salam sapa, itu salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi salam sapa, kita pagi sudah menyambut siswa-siswi kita yang diantar oleh kedua orang tuanya atau walinya. Bagaimana kita kalau mengantar anak kita di gerbang suatu sekolah sudah disambut oleh guru-gurunya, terasa lega, terasa yakin kita bahwa ada yang menyambut, bahwa sudah ada guru yang menyambut di sekolah. Alhamdulillah itu sudah berjalan budaya positif kita di sekolah kita. Itu salah satu contoh. Ada contoh yang lain, setelah salam sapa mengambil sampah, walaupun 1 buah sampah itu termasuk. Selanjutnya ada kita belajar di perpustakaan. Itu salah satu budaya positif. Karena sekarang kita tidak menutup mata dengan kemajuan teknologi. Ya, jadi buku di perpustakaan itu tidak pernah dibaca, semua dibaca melalui teknologi handphone atau smartphone. Ya. Adapun tujuan dari budaya positif ini salah satunya adalah membentuk karakter. Jadi pernah saya sampaikan juga, karakter adab lebih penting daripada ilmu.
Karena dengan pembentukan karakter, adab, perilaku yang baik, insya Allah ilmunya akan mengikuti. Ya, tapi kalau ilmu tidak didasarkan oleh akhlak, adab, jadinya akan melenceng, ya, tidak melalui rel, ya, akan melenceng, ya, karena tidak ada adab dan perilaku. Tapi diseminasi budaya positif ini tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama. Tidak mungkin hanya guru-guru penggerak saja yang menjalankannya di sekolah. Harus ada kolaborasi, baik itu guru agama, guru PKN, guru BK, guru matematika dan lain sebagainya. Harus bekerjasama. Apalagi sekolah SMP Negeri 31 Bandar Lampung ini sekolah yang luas dan besar. Siswanya hampir mencapai 1.000 siswa. Kalau tidak ada kolaborasi, ya tidak akan berjalan. Salah satu contoh, baju siswa dikeluarkan, kita diamkan. Ya, itu salah satu budaya positif. Itu sudah terbuat sama-sama. Nggak perlu dicubit, nggak perlu dipukul. Ya, di depan kita mereka langsung membenarkan bajunya. Mereka harus bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan. Itu masuk budaya positif. Mereka bertanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan, baik itu benar maupun salah, apalagi salah. Jadi mereka belajar di situ untuk bertanggung jawab. Oh, saya salah, saya harus bertanggung jawab. Oh, saya masukkan baju saya. Jangan sampai satu orang yang mengeluarkan baju berimbas kepada yang lain. Ya, maka harus kita tegur. Sekecil apapun kita perbaiki, kita tegur. Ya, itu salah satu budaya positif. Nah, di sini kita sama-sama menyaksikan nanti apa yang akan diberikan oleh CIP ini. Alhamdulillah di SMP Negeri 31 Bandar Lampung ini ada 5 CIP kita yang sudah mengikuti diklat. 1 insya Allah akan muncul. Ya, nah dari sini mereka ini merupakan agen perubahan di dunia pendidikan. Nanti kita akan lihat perubahan-perubahan apa yang mereka akan contohkan ke kita. Dan insya Allah dari pihak sekolah akan mendukung apapun kegiatan atau masukan atau inovasi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 ini. Kita lihat bersama-sama mereka memang sudah belajar ya bersama rekan-rekan calon guru penggerak dari seluruh kota Bandar Lampung. Pasti ada masukan, pasti ada saran, pasti ada kritik untuk kita. Tidak apa-apa, kritik untuk membangun akan kita terima. Ya, dan saya berharap juga ada timbul inovasi-inovasi yang ada pada CIP ini. Yang intinya akan membangun karakter di SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Tapi satu lagi pasti harus kolaborasi. Ya, tidak mungkin mereka berjalan sendiri. Ya. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya berharap kepada teman-teman calon guru penggerak terus berinovasi, terus semangat, terus membuat agen perubahan dan menginspirasi teman-teman yang belum calon guru penggerak untuk mendaftar di angkatan 12. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, akan saya buka acara diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembukaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung secara resmi dibuka.
kalam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak membuka acara ini. Selanjutnya adalah pemateri diseminasi budaya positif yang akan dibacakan oleh Ibu L.A. Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 31 Bandar Lampung, dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kepada Ibu L.A. Widyastuti, silakan menjelaskan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk materi yang kedua, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sari. Sedangkan materi ketiga, restitusi, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Evi Marta. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sebelum kita paparkan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu amati video ini dan kemudian pelajaran apa yang bisa kita petik dari itu sudah kalian semua. Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dari keputusan kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kamu pakai nomor. Kayla, Ciko. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Mana kau? Tunggu. Kau Kayla, yang elok. Gara-gara kau, kita semua masih tidak belajar. Kau ini, tunggu Kayla. Sudah. Lihat lagi yang dekat. Kayla, tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tebak-tebaknya. Kemarin sudah 5 kali 3 hari terlambat masuk kelas. Ada yang tahu mana Kayla? Assalamualaikum. Oh, saya terlambat. Jangan salahin alasan itu. Betul kan? Sepanjang pelajaran kamu hari ini, kau benar kesulitan. Udah ada terlambat. Ini di hari ketiga Kayla tidak masuk ke sekolah. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya.
hari keempat Kela hadir di sekolah dan paling pagi di antara teman-temannya. Pagi anak-anak. Masuk ke dalam. Ya selamat. Tunggu lagi. Kela depan dulu. Sekarang jelaskan kue kepada kita. Sekarang jelaskan kue kepada kita semua di sini. Kenapa tes harus terlambat dan kemarin tidak masuk? Kela, jelaskan kue. Jawab, Kela. Jelaskan tak teman-teman. Saya tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku tidak berjalan. Terus sekarang rumah sakit sudah terus sekolah. Terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Saya makan dengan aku dan saya sekolah. Dan ketika kembali, saya tak masuk sekolah. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat apa kira-kira pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil dari tayangan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang berharga dari yang tadi, bahwa sekolah kita sedang melanjutkan kebiasaan baik, bahwa setiap siswa yang tidak masuk hari itu dihubungi orang tuanya. Sehingga wali kelas terutama tahu penyebab anak tersebut tidak masuk. Jadi tidak mereka dan tidak menunggu sampai 3 hari. Hari itu dia tidak masuk atau hari itu dia terlambat, ditanya kepada orang tuanya.
Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati. Ya, benar sekali. Langkah pertama yang harus dilakukan begitu anak terlambat adalah menanyakan alasannya. Tidak langsung kita menghardik, kita langsung menghukum anak dengan kesalahan yang sudah diperbuat. Pasti di belakang itu akan ada alasannya. Dan ini merupakan salah satu budaya positif. Nah, mari kita melakukan perubahan paradigma. Bapak Ibu, silakan ambil secari kertas yang ada di depannya, bisa dituliskan hal yang paling berharga yang ingin Ibu Bapak jaga atau benda yang paling berharga. Kemudian genggam di genggaman tangannya. Setelah digenggam, silakan teman di sebelahnya dapat membujuk, menghardik, mencaci, apapun caranya yang digunakan agar genggaman tangan tadi terbuka. Ya, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya dan apa yang terjadi dengan genggaman tangan Ibu? Demikiana, bagaimana dengan genggaman tangannya setelah dibujuk sama temannya? Apakah akan dibuka atau tetap Akan saya buka. Kenapa? Kenapa kok genggamannya dengan rayuan temannya akan dibuka? Akan saya beritahu apa yang ada di genggaman ini, karena genggaman ini memberikan kepastian bahwa hari ini keadaan saya sangat bagus. Oke, berarti dalam genggaman bukti pidana adalah kebahagiaan yang akan dibagi ke teman-temannya. Nah, di sini saya bukan mengajarkan Bapak Ibu cara menggenggam atau bagaimana, hanya ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa kontrol segala sesuatu kontrol itu ada di tangan kita. Dengan rayuan apapun yang diberikan oleh teman kita, rekan kerja kita, jika itu memang tidak sesuai dengan kita tetap dapat menggenggamnya. Posisi kontrol itu kita yang menentukan bagaimana kita dapat menghadapi siswa. Itu kontrolnya ada di kita. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, padahal setiap perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, teorinya kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir mengalah, kalah atau menang. Padahal kita bisa membuat teori kontrolnya model berpikir menang dan menang di dua belah pihak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin Bapak Ibu? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum
tujuan yang mulia. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Blasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, menurut Dian Gosen. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, disiplin positif ini nilai-nilai kebajikan secara universal terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah. Yang kedua, belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, apakah Anda setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, motivasi perilaku manusia ini sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Silakan Bu Hoiria. Motivasi Bu Hoiria saat ada di sekolah tepat waktu itu apa? Motivasi dan Terima kasih, saya akan mencoba menjawab motivasi apa yang mendasari tindakan Anda. Motivasi saya adalah supaya anak-anak tidak datang terlambat karena gurunya sudah terlebih dahulu datang ke sekolah. Itu terima kasih. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya menghindari ketidaknyamanan, hukuman dari atasan mungkin. Ada ketakutan tersendiri dengan atasan juga datang pagi. Yang kedua, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi datang pagi karena dibayar mungkin. Sedangkan yang terakhir ada motivasi internal, itu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, karena disiplin sudah tumbuh dalam diri serta ada kontrol diri di sana. Ada penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi di awal saya bertanya apakah dengan penghargaan dapat memberikan motivasi? Iya, oke. Nah, dengan penghargaan ini misal contohnya yang mengumpulkan tugas di hari pertama nilainya Ibu tambah 10 poin. Ya. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Yang kedua, yang ranking 1 diberi penghargaan atau dihukum. Ini penghargaannya mendukung
hukum. Anak yang mengerjakan soal diberi imbalan, sedangkan yang lain lebih banyak kesalahan. Nah, penghargaan ini akan mengurangi ketepatan karena anak akan cepat-cepat mengerjakan soal. Jika berhenti merokok akan diberikan motor. Penghargaan ini tidak efektif karena kalau sudah dapat motornya, anak mungkin tetap lanjut merokok secara diam-diam. Dan di kelas akan timbul kecemasan dan kecemburuan dengan anak-anak yang selalu ranking. Artinya penghargaan akan merusak hubungan antar teman. Nah, ini ada beberapa hukuman atau konsekuensi, silakan Bapak Ibu tentukan. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan mencontek lagi karena mencontek saat ulangan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kedua, memberikan coretan yang dibuat di meja belajar. Murid diminta lari 2 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas strategi. Oke, mari kita cek ya Bapak Ibu. Yang kita sekali hukuman, membersihkan coretan yang dibuat konsekuensi, lari di lapangan 2 kali ini hukuman, berdiri di depan kelas hukuman, dan terlambat hadir ya konsekuensi. Nah, perbedaan konsekuensi dan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman ini berupa paksaan. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan hukuman konsep diri yang buruk. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman, maka akan timbul marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Namun, konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Dengan konsekuensi ini ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri dengan baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, dan anak tidak kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi akan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sari.
Terima kasih untuk Ibu Elawidia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sekarang, Ibu Bapak, untuk memakai helm itu gunanya untuk apa? Untuk keselamatan melindungi. Kalau yang kedua, memakai masker atau mencuci tangan untuk apa? Untuk kesehatan, ya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini disebutkan kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Sedangkan untuk kesepakatan kelasnya, yang pertama adalah kesepakatan guru dengan murid di dalam kelas. Yang pertama, kita membuat kesepakatan saling menyayangi antara guru dan murid. Yang kedua, kami murid harus semangat belajar, karena murid datang ke sekolah harus selalu bersemangat untuk belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sudah ditimbulkan rasa kasih sayang dengan teman-teman. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini kita membuat peraturannya. Yang kedua, keyakinan kelas bahwa kita harus mempunyai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus saling menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita harus menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Berarti harus saling menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena untuk kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker. Keyakinan kelas untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Karena untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, sekarang kita belajar ya, Ibu Bapak, coba dilihat di depan sini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah itu hal yang sama? Betul atau salah? Salah? Next, kita lihat jawabannya. Betul, salah, karena ada perbedaan. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul atau salah? Ya, betul ya jawabannya. Next nilainya. Nah, ini sudah kita bahas yang tadi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang kita angkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, menggunakan masker, menggunakan helm saat mengendarai motor adalah untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga. Dilarang menggunakan kata-kata kasar berarti saling menghormati ataupun sopan santun. Nah ya, betul ya jawaban dari Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya, nah ini ada permainan kembali. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Silahkan Ibu Bapak urutkan. Apakah mau yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ataupun keempat, kelima, keenamnya. Nah, menurut Ibu dan Bapak, yang pertama mana yang paling betul? Apakah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas? Ataukah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas untuk langkah-langkah yang pertama? Silakan. Siapa yang menjawab? Yuk. Siapa yang mau menuliskan papan tulis? Urutan terserah acak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo Bu Sus, silakan ke depan. Bu Sus? Bu Yomi, silakan ke depan.
diskusi memunculkan peraturan atau diskusi mengenai gambaran? Ya silakan di sini saja 1, 2, 3, 4. Ya, boleh ditulis. 1, yang kedua. Ya, oke. Ya. Terusnya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita lihat nanti jawabannya yang mana yang betul. Next, makasih ya Ibu Yaumi. Ya. Kita lihat apakah jawabannya Bu Yaumi tepat ataukah kurang. Ayo, next. Yang pertama, yang betul adalah yang nomor 2 adalah nomor 1, yang kedua adalah nomor 5, yang ketiga adalah nomor 1, yang keenam adalah nomor 4, yang kelima adalah nomor 3. Ya, silakan next selanjutnya. Selanjutnya adalah pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Nah, Ibu Bapak sudah melihat gambar di depan? Gambar di depan sudah menampakkan ada permainan. Apakah gambar di depan yang nomor 1 apa? Jawabannya kesenangan. Nomor 2 cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebebasan. Nomor 4 apa? Penguasaan. Nomor 5 bertahan hidup. Next, coba kita lihat. Ya, betul ya. Yang pertama adalah kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Pertama, kesenangan. Ternyata sebagai manusia kita adalah membutuhkan senang, adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kita harus selalu merasa happy dalam hidup, baik guru maupun murid. Jadi itu adalah landasan kebutuhan manusianya adalah kesenangan. Yang kedua, ternyata kita kebutuhan untuk selalu cinta dan kasih sayang. Maksudnya adalah kebutuhan untuk diterima dan menerima kasih sayang dari teman maupun dari lawan jenis ataupun suami dan istri kita. Yang ketiga, kebebasan. Ternyata kita butuh kebebasan. Sebagai guru dan murid kita tidak boleh ditekan, tetapi kita butuh kebebasan karena kita mempunyai hidup yang penuh pilihan untuk diri sendiri. Yang ketiga, penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diaku. Contoh, kayak kita setiap hari Senin habis upacara, anak-anak selalu kita panggil pas dia ada prestasi apa, melakukan kejuaraan apa, dia akan merasa dihargai. Yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Apa contohnya? Kalau kita rasa lapar, apa Bu? Kalau lapar harus apa? Harus makan. Serta kebutuhan psikologis. Psikologis adalah psikologis kita, kejiwaan kita. Apa itu? Kebutuhan rasa aman. Next. Bapak, mari kita selanjutnya kita melihat video pembelajaran berikut. Apa hikmah dari video pembelajaran berikut yang bisa kita pelajari? Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Maaf, kakak lagi sibuk nak. Dari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Kang, iya Den.
deket, dekil, cerewet kan. Ya, perhatikan Pokoknya Bapak, benci sama dia. ya. Ada dua orang siswa yang sedang berbincang berkenalan dengan Namaku Rizky. Ini hari pertama gue masuk sekolah. Pak, dulu saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku melihat gimana sih loh, tapi kok gak jemput, capek tau. Ya oke, ini tadi berangkat aja alasan, udah aku bikin makanan kan. Mungkin makanannya bang, tahu jus yang pulang yang makanannya itu barusan jus gimana sih? Kok baru sakit janji? Makanya kita coba coba jus gimana sih dah? Oke. Duh. Hai mam. Hai mam. Mam. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Kejualan koran. Walaupun hasilnya gak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bismillah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran,
Gue buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Ya, demikian ya Ibu Bapak dari video tadi bisa kita lihat apa hikmah, Masya Allah, sangat banyak hikmahnya yang kita lihat ini, dimana tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan manusia. Di sini pertama lihat videonya adalah Akmal, ada seorang anak yang bernama Akmal, di mana anak tersebut anak seorang yang kaya, terus mampu finansial, ada orang tua. Yang satunya, si Rizky adalah anak yang sendiri atau tidak ada orang tua dengan finansial yang kurang, tetapi berbeda. Berbeda apa? Mereka berbeda kehidupan, tetapi intinya tetap sama. Yang pertama, si anak ini yang namanya Akmal adalah membutuhkan kasih sayang. Sedangkan si Rizky membutuhkan kasih sayang, tetapi orang tuanya sudah tidak ada. Sedangkan Akmal masih ada orang tua, tetapi dia tidak terpenuhi yang namanya kasih sayangnya, kurang perhatian. Sedangkan kebutuhan manusia adalah selalu ingin disayang, disenangi dan dihargai. Jadi akibat dari Akmal yang seperti itu di rumah, dia kurang empati dengan teman. Contoh tadi dia datang ke sekolah, pas dia datang ke sekolah itu ada temannya si Rizky mengajak berkenalan, tapi dia tidak menghargai, menganggap remeh si Rizky. Siapa ini Rizky? Pas dia lihatnya adalah dari finansialnya, dari sepatunya, dari gayanya, dipandangnya sebelah mata. Tetapi apa di sini ya, dilihatkan lagi bahwa setiap saat, setiap hari si Rizky ini selalu menyapa, menegur, karena ingin selalu berteman dengan baik. Karena dengan ini dia mungkin akan menjadi teman baik bestinya di sekolah. Tetapi setiap hari Akmal selalu mencuekinya. Kenapa? Karena mungkin pandangannya berbeda. Nah, dari kasus ini juga bisa kita lihat bahwa kesenangan mereka berbeda-beda.
Kasih sayang mereka juga tidak mereka dapatkan yang berbeda-beda. Tetapi di kasus ini yang namanya Rizky ini luar biasa. Tidak ada orang tua, tapi kasih sayangnya pun dia memanfaatkan kesenangannya dengan apa? Dia menjual koran, dia apalagi tadi membuat memelihara ayam. Kalau kita lihat Akmal tadi sudah terpenuhi kayaknya. Rasanya dunianya ada ayahnya, terus dia ada dikasih game, ada orang yang mengantarkannya, ada yang melayaninya. Tetapi apa? Di hatinya mungkin yang tadinya tidak empati, tidak ini, dia lama-lama dia merasa hidupnya jenuh. Sedangkan Rizky dia menikmati, kesenangannya berbeda dengan si Akmal. Kesenangannya berbeda, kenapa? Dia bisa menikmati hidupnya dengan dia menjual koran, dia untuk mempertahankan hidupnya, di mana untuk motivasinya mempertahankan hidup itu adalah dengan apa? Menjual koran, tapi Masya Allah, dia sisihkan sedikit demi sedikit dia berbagi. Sedangkan Akmal yang sudah merasa levelnya tinggi, dia tidak ada sifat itu. Kalau lama, akhirnya Akmal berpikir, wajib Muhammad ya seperti ini. Tanpa dia sadari yang setiap hari dia disapa oleh Rizky, setiap saat dia tidak membalas karena saking cueknya memandang rendah orang lain. Sedangkan itu tidak boleh kita memandang fisik ataupun dari luar orang lain, karena kita tidak tahu. Setiap manusia bisa berubah pada masanya dengan nasibnya sendiri-sendiri. Nah di sini jadi kebutuhannya berbeda dan untuk mempertahankan kehidupannya berbeda. Akhirnya Rizky berpikir, aku ingin seperti melihat dunianya si Akmal. Akmal juga begitu, Akmal ingin melihat si kehidupannya si Rizky. Akhirnya setelah saya lihat ternyata Akmal mengambil pelajaran bahwa saling menghargai, kesenangan berbeda, level kita berbeda, kebebasan kita berbeda. Dengan cara dia mempertahankan hidupnya, Rizky bisa berbagi dengan orang lain. Dia akhirnya ingin berubah. Dari video ini kita lihat bahwa semuanya kebutuhan manusia pada dasarnya sama. Ingin dicintai, dihargai, ada kebebasan dan ingin bertahan hidup. Ya. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak lihat ada gambar-gambarnya ya. Yang pertama kesenangan. Dari gambar ini saja kita lihat gambarnya bahagia, menari. Berarti dia senang, bahagia dalam hidupnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kasih sayang selalu dengan simbol atau cinta. Ya, selalu kita lihat ada rasa cinta, kasih sayang. Itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia pribadi masing-masing. Selain itu juga ada yang namanya manusia mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Dia tidak suka dikekang. Kalau dikekang, walaupun murid maupun guru pasti tidak suka. Kalau seandainya guru mungkin dia tidak suka dengan dikekang, makanya dikekang dengan dia cara berekspresinya, dikekang oleh temannya, dia menyampaikan apa pidato dia tidak senang. Yang keempat adalah penguasaan. Di mana-mana kita ingin mempunyai prestasi dan kita ingin dianggap orang. Mungkin itulah yang namanya penguasaan. Saya ingin loh lebih baik lagi ke depannya, ingin loh nanti saya menjadi apa ke depannya, ingin dipandang orang. Itu namanya penguasaan. Terus yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Dimanapun manusia kayak ibu sekarang, saya bekerja atau apapun adalah tanpa kita sadari adalah untuk memenuhi kehidupan saya, kehidupan kita. Kenapa bertahan hidup ini? Untuk istilahnya makan dan minum. Bila saya lapar, saya harus makan. Bila saya haus, saya harus minum. Dan itulah yang untuk mempertahankan kehidupan saya perlu bekerja. Nah di sini selanjutnya saya akan dari yang video tadi saya singkapin lagi ada kasus yang saya temukan di kelas saya. Kelas saya yang saya alami adalah ketika saya sebagai wali kelas 8B, saya melihat ada murid saya nih, Ibu Yunita, guru dan wali kelas 8B SMP Negeri 31 Bandar Lampung, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yaitu Romi. Beberapa teman di kelasnya mengeluhkan kepada saya bahwa Romi seringkali meminta bekal makan siang
Jika ibu bapak menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan ibu bapak lakukan untuk situasi di kelas seperti kelas saya? Nah, di sini mari kita analisa lagi kebutuhan Romi ini apa? Ini kebutuhan dasar manusianya. Nah, dari kebutuhan dasar Romi itu kan kita kebutuhan dasar manusia, kebutuhan ada 5. Kita lihat lagi studi kasusnya. Yang pertama, kenapa sih Romi ini memaksa teman-temannya mengambil makanan? Ada apa dengan si Romi ini? Yang dilihat di sini adalah studi kasus yang pertama. Mungkin karena dia lapar. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi dia tidak dibawakan bekal sehingga untuk makan siang dia memaksa untuk mengambil punya teman-temannya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Romi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama dengan yang video tadi ya, menjual orang ataupun dia memelihara ayam hanya untuk bertahan hidup, karena makanya bertahan hidup adalah untuk makan dan minum. Selanjutnya, untuk kasus kedua Romi di kelas saya lihat adalah ada karena dia merasa senang. Kenapa dia merasa senang? Dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin dia kurang kasih sayang, sama dengan kasus yang film tadi, si Akmal kurang kasih sayang, ingin butuh perhatian. Nah, di sini kasus saya adalah ketika temannya melaporkan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Karena di sini dilaporkan, jadi orang tuanya otomatis malu. Oh, kenapa anak saya tidak dibawakan bekal makan siang? Maka itu adalah kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Romi, adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, si Romi ini karena temannya jadi takut dengan dia selalu memaksa mengambil makanan, dia akhirnya temannya menuruti keinginannya, walaupun itu tidak bagus ataupun dia tertekan temannya. Di sini maka sebetulnya Romi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa akan sangat berkuasa atau merasa bahagia kalau teman yang lainnya ada di bawahnya posisinya. Dia merasa aku lebih baik dari mereka dan mereka bisa menjadi pengikut-pengikut saya. Next, selanjutnya, kasus yang keempat studi kasus ini adalah bahwa Romi karena dia merasa bosan, dia merasa makanan yang dibawa oleh orang tua itu saja. Mungkin dia ingin mencicipi bekal teman-temannya yang lain sehingga dia akan merasakan berbeda, aneka ragam dari makanan-makanan dari temannya. Ini untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya tentang kebebasan makanan antara satu yang lain dengan yang lainnya sehingga dia tidak ada rasa bosan. Next, untuk yang kelima, studi kasusnya Romi melakukan karena iseng. Mungkin dia iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi teman-temannya. Ada rasa bahwa dia senang di situ ya, teman-temannya jengkel, temannya kesel, temannya marah ataupun tidak menyukainya karena dia mengambil makanan tapi ekspresi teman-temannya dipandang oleh si Romi itu lucu. Dia tidak mengekspresikan marah tapi dia lucu, senang. Maka berarti di sini adalah kasusnya Romi dia memenuhi kebutuhan hidupnya tentang kesenangan. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada teman saya, Ibu Eti Hartarti, untuk menyampaikan pembelajaran tentang 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Iya, semangat. Coba kita tepuk konsentrasi ya. Hafal Bapak Ibu tepuk konsentrasi? Jadi ya. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Bu Evi menjelaskan, kami mendengarkan. Siap? Saya? Tepuk konsentrasi. Aku
Jadi Bapak Ibu semuanya, sangat dibutuhkan 5 posisi kontrol dalam penerapan anak di sekolah, terutama ketika anak-anak mengalami kesalahan. Jadi kalau selama ini kita punya paradigma lama, konsep lama yang selalu kita pakai di sini, ketika anak melakukan kesalahan kita langsung menjudge anak itu. Oh, kamu salah. Nah, kita langsung membenci, ikut terlibat karena keemosian kita. Nah, disinilah peran 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu semua yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, dan 4 pemantau, dan kelima adalah manajer. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sering menggunakan kata penghukum. Jadi penghukum itu biasanya melakukan suatu tindakan fisik, dan konsekuensinya biasanya itu sudah ada aturan yang dipenuhi pada sekolah atau pada di sekolah, kelas terutama ya, itu biasa kita terapkan. Nah, ada baiknya jangan melakukan posisi hukum karena bisa membuat mental anak menjadi semakin lemah. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini umumnya kita selalu menggunakan kata-kata lembut. Padahal dengan kata-kata lembut membuat anak justru makin semakin bersalah. Kadang kita tidak sadar selalu berikan contoh seperti ini, merasa bersalah. Nah, jangan begitu. Dan kalau begitu, ibu kan jadi sedih dan kecewa. Nah, karena kita lembut Bapak Ibu, ibu jadi sedih dan kecewa. Nah, itu kan membuat anak bukan semakin dia membuat lebih baik, tapi justru membuat dia jadi semakin sedih lagi. Karena oh, saya sudah mengecewakan ibu dan bapak guru saya, gitu ya. Yang ketiga adalah posisi kontrol yang kelima teman. Di sini penting sekali juga Bapak Ibu, pada posisi teman kita memang harus sedikit ada pendekatan dengan diri kita. Namun di sini ada sisi positif dan negatifnya posisi teman. Di mana ketika posisi teman kita selalu mengajak anak bercanda supaya ada pendekatan dan itu menjadi dekat dan sayang dengan kita. Tetapi di balik itu semua, ketika anak tersebut membutuhkan kita dengan rasa berteman kita tadi dan kita mengecewakan harapan mereka, justru membuat mereka menjadi semakin membenci. Nah, dia sudah percaya dengan kita, dia ketergantungan dengan kita. Jadi posisi teman juga kurang begitu baik ya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini memang umumnya kita sebagai guru dan guru BK juga memantau, jadi melihat anak dengan agenda yang kita catatkan. Jadi kita selalu tahu perkembangan anak itu ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi ada pantauannya dengan catatan atau agenda. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Di mana pada posisi manajer di sini adalah guru dan siswa itu saling berkolaborasi. Jadi menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh teman-teman CGP tadi, yaitu penerapan dengan nilai kebajikan yang diterapkan dalam posisi manajer, kemudian kita masukkan dalam nilai keyakinan kelas, juga bisa kita masukkan di posisi manajer. Jadi semua yang sudah diterapkan ke teman-teman kita tadi masuk dalam posisi manajer, sehingga posisi manajer sebetulnya adalah posisi yang sangat baik. Keterlibatan antara guru, siswa, dan kolaborasi semua warga sekolah, sehingga anak itu bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, ya, secara tidak sengaja membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi untuk di hari kemudiannya. Baik, selanjutnya adalah kita lihat di sini ada sebuah pertanyaan-pertanyaan dari 5 posisi kontrol tadi. Menurut Bapak Ibu, untuk kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu kira-kira kalimat di posisi kontrol yang terbaik apa? Apakah sebagai teman, ataukah sebagai penghukum, ya, ataukah kalimat bersalah, atau apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi? Merasa bersalah. Posisi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalimat apa yang tepat dalam 5 posisi kontrol? Apa Bapak Ibu? Posisi penghukum.
bapak? Posisi teman apa rasa bersalah? Ya, kita lanjut lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Pemantau, ya. Dilanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini di sini posisi penghukum. Baik, kita lihat dari pertanyaan jawaban dari ibu sekalian. Ternyata di sini saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya adalah posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi ya sebenarnya ya adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah posisi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir adalah posisi penghukum. Selanjutnya di sini ada kalimat suatu motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil di sini kontrol diri. Pada guru pembuat di sini, penghukum selalu berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Jadi kita tidak perlu menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir kepada anak. Selanjutnya pembuat merasa bersalah di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur yang tadi kita buat agenda ya. Kemudian manajer yaitu mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertuang oleh Bu Yunta tadi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian di sini juga ada penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas saya rasakan. Nah itu tanpa kita sadar sering kita ucap ya Bapak Ibu ya. Nah di sini pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan. Ibu stres gitu ya. Kemudian sebagai posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah karena itu juga ya. Pemantau, apa peraturannya yang harus kita buat di situ. Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya dari hasil itu pada penghukum, anak cenderung memberontak Bapak Ibu ya. Memberontak, menyalahkan orang lain dan akhirnya anak menjadi pembohong karena sering penghukum tadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, anak jadi menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Sebagai posisi kontrol yang teman, anak tadi jadi ketergantungan dengan diri kita. Kemudian sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia itu hanya kalau diawasi aja gitu kesadarannya ya. Kemudian di sini sebagai posisi manajernya adalah, nah di sini menguatkan pribadi anak untuk menjadi bertanggung jawab. Dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkelas. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Seorang murid juga berkata pada penghukum itu yang biasa dikatakan adalah, biarin aja, nanti juga ibu gurunya marah-marah lagi. Nah itu ya kalau sering hukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah juga membuat murid menjadi maafkan saya. Nah kalimat itu juga selalu keluar. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Dilanjut dengan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya sendiri bagi murid adalah pada posisi penghukum mengulangi lagi kesalahan. Kemudian pada pembuat merasa bersalah, mereka menjadi merasa rendah diri. Pada posisi teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya.
Selanjutnya adalah pada posisi pemantau menitiberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini kita bergerak pada sebuah kata peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kira-kira nih Bapak Ibu siapa yang ingin menjawab dari kuis yang ada di papan? Ayo silakan. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Maka nilai-nilainya adalah apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ayo, siapa? Silakan Ibu yang ingin menjawab. Ada? Ibu Fitri ingin menjawab? Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, memperbaikinya dia berdua mendapat apa yang kita tujukan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ya, next berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah tadi anak melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Maka yang selanjutnya adalah penggunaan segitiga restitusi. Ya, tadi sudah kita tonton videonya, yaitu tentang perkalian anak-anak ya. Di zaman era sekarang itu sudah musim tawuran ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah menonton film tadi? Ada yang tahu? Nah, dalam peristiwa tadi kita melihat perkelahian antara guru dan murid itu bisa kita gunakan dengan tahapan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi di sini, menurut Bapak Ibu sekalian, tahapannya ada 3 tahapan. Yang benar yang mana urutannya? Yang pertama, validasi tindakan yang salah, atau menstabilitas identitas, atau menanyakan keyakinan. Silakan yang bisa ditulis di papan. Siapa yang ingin mencoba? Urutan segitiga restitusi. Bu Afri, Bu Novri, Bu Retno. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang lagi yang mencoba? Silakan. Ya, silakan Pak Dodi, Abu Yaumi. Ya. Yang lain bagaimana? Setuju? Sudah? Ya. Baik, di sini kita akan melihat 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah next. Selanjutnya yang pertama adalah menstabilitas identitas di situ. Kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan kelas. Yang terurut adalah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah menstabilitas identitas dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya bisa kita lihat untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seorang guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian yang kedua adalah membantu siswa menganalisis kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan memenuhi basic. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging dan to survive. Guru berkata di situ bisa kita baca bersama-sama ya.
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di besok? Kemudian di sini kita melihat anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seorang guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalimat menanyakan keyakinan yang harus kita ucapkan kepada anak-anak. Umumnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga dari sini adalah intervensi 30 detik. Intervensi di mana bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Yang pertama adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan, bisa kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini oke, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita baca ada sebuah kasus, di mana kasus ini adalah bisa kita baca sama-sama ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas ada Pak Lukman yang memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu warna hitam. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa melanjutkan, silakan membaca. Di situ ada pertanyaan dari Pak Lukman, jika beliau memposisikan diri sebagai manajer. Tadi ya Bapak Ibu kaitannya masih di 5 posisi kontrol. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama itu adalah, apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang warna sepatu? Nah, itu kalimatnya ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian yang ketiga, kamu sudah melanggar. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok kamu ada masalah tentang warna sepatu? Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada Sabrina agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini CGP sudah melakukan tindakan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Jadi adalah sebuah kasus, bisa kita lihat di sini. Ketika ulangan ada siswa yang mencontek, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya videonya. Ada siswa yang mencontek. Jadi ketika ulangan dia menoleh ke belakang mengambil contekan temannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ketika Ibu semuanya dapat melihat posisi kasus tadi, nah, apa yang harus kita terapkan? Nah, di sini kami memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh rekan kami Bu Yunita.
Jadi langkah-langkahnya bisa kita dengar di situ, ya. Bahwa yang pertama siswanya kita panggil terlebih dahulu, kita lakukan sedikit diskusi, menstabilisasikan identitasnya. Kemudian selanjutnya adalah di situ menanya validasi kesalahan, ya. Setelah kita tanya, kemudian kita buat validasi kesalahannya. Dan yang terakhir kita tanyakan ke anak itu, apa sih keyakinan di kelas kita? Jadi memang Bapak Ibu di kelas itu kita harus punya keyakinan kelas, dan di sekolah juga kita pasti punya keyakinan kelas. Dan kepada guru-guru BK terutama saya mohon untuk bisa menerapkan 5 posisi kontrol dan tadi keyakinan kelas atau keyakinan yang diterapkan oleh guru BK-nya. Jadi kepada anak itu tidak langsung mengejas mereka berbuat salah, tapi sebaiknya bukan hanya guru BK saja, kita sebagai guru di sini memang harus menerapkan segitiga restitusi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, mulailah dari sekarang mencoba merubah menjadi hal yang lebih baik. Jadi paradigma lama itu tolong ditinggalkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan merefleksikan dari kegiatan tadi bahwa kita sebagai seorang guru jangan terjebak pada pandangan dan konsep lama. Kita juga jangan terpancing emosi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan murid, karena itu justru membuat siswa merasa gagal dari segi disiplin. Kita sebagai guru tidak lagi memandang bahwa disiplin erat kaitannya dengan hukuman atau penghargaan, atau fokus menyebutkan kesalahan siswa. Namun di sini disiplin juga bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan yang kita terapkan, tetapi disiplin sesungguhnya harus dapat dilihat sebagai motivasi untuk manusia merdeka, yaitu tentunya mereka di sini adalah yang mematuhi peraturan keyakinan sekolah dan mengikuti nilai-nilai kebajikan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini juga guru juga harus tahu mengapa anak melakukan kesalahan. Anak melakukan kesalahan pada dasarnya karena hanya ingin terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita jangan langsung memfonis anak jika melakukan kesalahan, ya. Disinilah juga posisi kontrol guru, yaitu yang berperan sebagai manajer, yaitu guru mampu menuntut, membimbing, dan menemukan solusi atas masalah perilaku anak, tentu dengan cara berkolaborasi dengan murid, dengan orang tua, dan seluruh warga sekolah. Penerapan segitiga restitusi di kelas dan di sekolah adalah merupakan hal yang baik untuk mampu mengevaluasi diri mereka sendiri, agar menjadi manusia yang merdeka, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, di sini di SMP Negeri 31 Bandar Lampung, mulailah dari sekarang, mulailah dari diri kita sendiri untuk mampu mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Karena kita tahu di SMP 31 Bandar Lampung di sini adalah tempat-tempat terbaik untuk menyemai benih-benih kebudayaan. Karena dengan kebudayaan yang kita bentuk akan membentuk kebebasan anak untuk merdeka, agar membentuk karakter anak didik kita. Dan berharap budaya positif yang ada di SMP 31 Bandar Lampung akan terus berkelanjutan dan kita terapkan, bukan hanya sebagai mimpi indah yang menjadi cerita indah untuk kita bersama. Sekian saya sebagai moderator dari sini mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Apa? Teman-teman sering ribut di dalam kelas sehingga teman-teman yang lain terganggu. Ada lagi? Pada saat guru menjelaskan materi, terkadang teman-teman sangat berisik. Ya, yang lain? Saya tidak suka karena banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi ya, ada yang sangat berisik, ada yang suka buang sampah sembarangan, ada yang kita itu ada 3 kondisi ternyata yang dari kelas ini. Selain itu, kalian tahu di sekolah ada peraturan sekolah. Ya, nah, ada yang mau mengutarakan apa saja sih di antaranya peraturan sekolah yang ada di sekolah kita? Saya Bu, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, oke. Memakai seragam sesuai peraturan. Saya Bu, memakai sepatu berwarna hitam. Apa nak yang mana? Memakai sepatu berwarna hitam. Ya, ada memakai sepatu berwarna hitam, datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan atributnya. Kemudian saya ingin kalian mengutarakan bagaimana sih impian kalian yang kalian harapkan tentang kelas ini. Saya Bu, saya tidak ingin lagi ada yang mencontek saat mengerjakan tugas. Saya tidak ingin lagi ada yang mencontek saat mengerjakan tugas. Yang lain? Saya tidak ingin ada yang mengejek lagi. Melakukan tiket setiap hari. Saya Bu, saya ingin kelas aman, nyaman, dan tertib. Oke, makasih ya. Itu adalah keyakinan yang kalian inginkan terjadi di kelas ini. Nah, setelah ini Ibu ingin kalian menuangkan yang kalian harapkan terjadi ada di kelas ini sebagai keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Kalian tulis semua di kertas yang Ibu bagikan. Kalau sudah, nanti kalian secara bergantian akan menempelkan di depan. Nah, kalau sudah, sekarang silahkan kalian menempelkan kertas yang sudah kalian tulis ke depan secara bergantian. Silakan barisan. Ya.
rapikan semua di depan. Sekarang kita akan mengumpulkan sesuai dengan keyakinan yang kalian harapkan ada di kelas ini tadi. Nanti setelah ibu contohkan, ada perwakilan dari kalian membantu saya ke depan. Misal, ini yang pertama bersikap jujur. Ini ibu taruh di sini yang jujur. Kemudian datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini berarti apa, Nak? Disiplin ya? Disiplin. Ini jujur. Kemudian ada lagi nih, tidak mencontek. Berarti apa? Masuk apa? Jujur. Tidak mencontek kan? Ini ada saling menghargai. Kita buat di sini. Ya, saling menghargai. Ini saling menghargai. Sama. Oke. Ini yang lain datang tepat waktu, berarti masuk ke disiplin. Oke, nah coba sekarang salah satu yang mau bantu saya. Ayo, oke. Silakan, lihat temanmu apa saja. Sudah dicontohkan oleh temanmu Prabu. Ternyata kita mendapatkan 4 keyakinan kelas, yaitu jujur, disiplin, saling menghargai, jaga kebersihan. Oke, nah keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas ini harus kalian yakini dan kalian laksanakan. Sanggup? Sanggup. Nah, karena ini keyakinan kelas yang kalian buat sendiri, maka ibu ingin kalian menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan bersama. Bisa? Bisa. Oke, secara bergantian bisa ke depan untuk menandatangani kesepakatan kita.
dan kita taati bersama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.